Lebih tepatnya, Heroic Spirit Emiya. Patut diketahui jika Heroic Spirit Emiya berasal dari timeline yang hampir mirip dengan Road Fate. Akan tetapi, di timeline ini dia tidak menemui Saber di Garden of Avalon. Oke, kita langsung mulai pembahasannya. Shiro lahir sebagai anak laki-laki dari keluarga biasa di kota Fuyuki, Jepang. Masa kecilnya sama seperti anak-anak lain sampai terjadi perang Holy Grail keempat. Seorang penyihir bayaran, yaitu Emiya Kirisugu, menyadari Holy Grail telah rusak. Dia memerintahkan servannya, Archeria Pendragon, untuk menghancurkan Grail dengan kekuatannya yang tersisa. Kirisugu mengikuti perang Holy Grail demi keselamatan dunia. Dia percaya dengan menghancurkan Grail, dia dapat menyelamatkan hidup orang-orang. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Kotomine Kirei sudah berharap di Holy Grail untuk kehancuran umat manusia. Sehingga, dengan menghancurkan Grail, dia malah melumpahkan lumpur hitam atau Black Mud, yang akhirnya membuat kota Fuyuki berada dalam kebakaran besar. Shiro hanyalah seorang anak yang masih hidup di tengah kekacauan itu. Orang tuanya sudah terbunuh dalam kebakaran, dan dia juga berada di ambang kematian. Dengan keinginan kuatnya untuk bertahan hidup, dia mulai berjalan melewati puing-puing dan mayat korban yang tak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya, dia jatuh ke tanah dan menunggu kematiannya. Di sisi lain, Kirisugu berharap untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup. Dia mencari siapapun yang bisa dia selamatkan. Di tengah keputusasaannya saat menggali runtuhan, dia akhirnya menemukan Shiro. Untuk menyelamatkan Shiro, Kirisugu menanamkan padanya sarung pedang Archeria, yaitu Avalon. Setelah itu, tubuh Shiro mulai pulih. Dia memandang ke arah Kirisugu. Dia melihat wajah Kirisugu yang terlihat lega dan senang. Setelah kebakaran selesai, Shiro dirawat di rumah sakit bersama dengan beberapa anak lainnya. Dia tahu jika dia sekarang menjadi yatim piatu. Di sana, dia dikunjungi oleh Kirisugu yang menawarkan untuk mengadopsi dia dan menjadi walinya. Kirisugu kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai seorang penyihir. Karena ingatannya tentang Kirisugu saat kebakaran, dia menerima nama barunya, yaitu Emiya Shiro. Selama 2 tahun, Shiro tinggal bersama Kirisugu di kediaman Emiya. Dia bercita-cita menjadi Hero of Justice seperti Kirisugu. Dalam masa ini, Shiro bertemu dan berteman dengan calon gurunya, yaitu Fujimura Taiga. Karena keluarganya selalu membantu Kirisugu. Tahu ayahnya adalah seorang penyihir, Shiro meminta Kirisugu untuk mengajarinya Minecraft. Karena Shiro yang keras kepala dan selalu merengek, Kirisugu akhirnya mengalah. Tetapi Kirisugu hanya mengajarkan sihir dasar yang kurang lengkap pada Shiro. Bahkan, dia tidak mewariskan magic rest-nya. Sayangnya, Kirisugu perlahan-lahan sekarat karena kutukan lumpur Grail. Di saat-saat terakhirnya, dia duduk di samping Shiro dan menyesali bagaimana dia tidak pernah bisa menjadi Hero of Justice yang dia perjuangkan. Mendengar hal itu, Shiro menyatakan bahwa dialah yang akan menjadi Hero of Justice menggantikan ayahnya tersebut. Karena penegasan ini, Kirisugu bisa merasa bahagia di akhir hidupnya. Shiro bersekolah berkat bantuan Taiga dan bertemu Shinji serta Sakura selama masa SMP. Meskipun Shinji bersikap buruk, keduanya menjadi teman. Tentu saja ingin mengikuti jejak Kirisugu, Shiro terus berlatih Minecraft di malam hari menggunakan satu-satunya teknik yang dia tahu, transformation atau penguatan. Sayangnya, karena Kirisugu tidak pernah mengajarkannya dengan benar, prosesnya terasa sangat menyakitkan, berbahaya, dan akhirnya tidak membuahkan hasil. Suatu saat di SMP, Tosakarin melewati lapangan sekolah. Dia melihat Shiro sedang berlatih lompat tinggi sendirian. Hal itu kemudian menjadi kenangan yang berharga baginya. Setelah masuk SMA, Shiro bergabung dengan klub panahan. Kebanyakan anak panahnya selalu tepat sasaran. Setelah pulang sekolah, dia bekerja pada malam hari di sebuah bar di mana dia mematahkan bahu kanannya dan menimbulkan luka bakar. Selama proses pemulihan, dia dirawat oleh Sakura yang sering datang untuk membuatkannya makanan. Dia akhirnya mengetahui bahwa Sakura sedang dilecehkan oleh Shinji, dan dengan ketegangan mereka menyebabkan Shiro keluar dari klub panahan, sehingga membuatnya fokus pada pekerjaan part-time-nya. Dia menghabiskan masa SMA-nya dan membantu teman-teman sekelasnya, terutama sahabatnya Ryudo Issei, ketua OSIS. Mereka menyempatkan waktu untuk memperbaiki peralatan yang rusak. Shiro benar-benar tanpa pamrih dan tidak pernah ragu-ragu untuk membantu orang lain. Dengan caranya yang naif,
dia hidup sesuai dengan gambarannya sebagai hero of justice. Terkadang dia merasa bersalah karena menjadi salah satu yang selamat di antara korban dari kebakaran besar. 10 tahun setelah insiden itu, perang Holy Grail kelima dimulai. Dan Zero terjebak dalam pertempuran di sekolah saat malam hari. Dia tidak sengaja melihat pertarungan antara Lancer dan servant Rin, yaitu Archer. Lancer menyadarinya, mengejarnya, dan menusukkan tombaknya ke dada Zero untuk membuatnya diam. Sekali lagi, dia berada di ambang kematian. Hidup Zero diselamatkan ketika Rin tiba dan menyembuhkannya menggunakan mana yang dia simpan di dalam launtin merahnya. Ketika dia membayangkan siapa yang menyelamatkannya, Zero terus menyimpan launtin itu sebagai rasa terima kasih. Kemudian, ketika Lancer datang untuk menghabisinya lagi, Zero masuk ke bengkel miliknya. Dan secara tidak sengaja, dia memanggil Saber atau Archuria Pendragon dari lingkaran sihir yang memang sudah tergambar. Saber menyelamatkan Zero dan menjadi servernya dalam perang Holy Grail kelima. Ketika dia akhirnya mengetahui bahwa perang Holy Grail keempat adalah penyebab kebakaran di masa lalu, Zero mencoba menjauhkan orang dari kekuatan Grail untuk mencegah bencana terulang lagi. Selama pertempuran, Zero menyadari bahwa sihir penguatnya bisa menjadi sihir proyeksi, sehingga dia bisa membuat pedang dan senjata lain hanya dengan membayangkan komponen internalnya. Sementara Saber awalnya menginginkan Grail untuk dirinya sendiri, keduanya akhirnya bergabung untuk memenangkan perang dan kemudian menghancurkan Grail sekali lagi. Sayangnya, ketika memahami pertentangan di dalam diri Saber, Zero tidak mampu menyelamatkannya. Dengan berakhirnya perang Holy Grail, Zero dibiarkan sendiri. Di pikirannya masih melekat ide untuk menjadi hero of justice. Dia ikut dengan Rin untuk mempelajari Minecraft di London, sebelum akhirnya dia pergi untuk menjadi tentara bayaran. Sayangnya, terlepas dari dedikasinya yang tak kenal lelah, dia mendapati dirinya terlalu lemah untuk melawan The Great Foje Encounter. Sebagai orang dewasa, dia menghadapi krisis yang mengancam kehidupan 100 orang dan menyadari bahwa dia tidak dapat menyelamatkan mereka sendiri. Counter Force muncul di hadapannya dan dia membuat kesepakatan untuk mendapatkan kekuatan sebagai imbalan karena menjadi Counter Guardian. Dia dikirim melintasi waktu untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Dengan melakukan hal itu, dia secara tidak langsung tertulis di Throne of Heroes sebagai Heroic Spirit Emiya. Karena menggunakan sihir proyeksi berulang, rambutnya memutih dan matanya menjadi pucat. Selama sisa hidupnya, dia berjuang untuk mengakhiri perang yang mengerikan. Dia dikhianati oleh orang-orang yang dia ingin selamatkan. Mereka mengeksekusinya karena salah mengiranya sebagai otak di balik perang. Awalnya, dia berpikir menjadi Counter Guardian akan memungkinkannya untuk menyelamatkan manusia dengan lebih baik. Ternyata, selama ini dia menjadi budak Counter Force, yang ironisnya adalah algojonya sendiri. Dia berulang kali ditugaskan untuk membersihkan kemanusiaan dengan membunuh pihak yang jahat. Memang benar, tindakannya menyelamatkan orang-orang lebih dari yang dia bunuh, sehingga membuat dia dikelilingi oleh mayat. Idealismenya akan keadilan untuk menyelamatkan semua orang akhirnya dihancurkan oleh kenyataan pahit dari tindakannya sendiri. Pada akhirnya, dia menyangkal idealismenya dan menyesali keputusannya. Emiya bukan heroic spirit yang terkenal, tetapi lebih seperti orang-orang pada umumnya. Bakatnya untuk sihir proyeksi memanifestasikan dirinya dalam bentuk reality marble Unlimited Blade Works, di mana dia dapat dengan mudah mengakses semua tiruan dari desain pedang aslinya. Dari sebagian besar tiruan pedang Nobel Phantasm sampai senjata legendaris, dia menemukan pedang pendek yang belum diklaim, yaitu Kanso dan Bakuya. Selain menarik pedang dari udara tipis dan meluncurkannya seperti proyektil, dia memiliki Magic Shield Pro Aias yang berdasarkan prajurit Yunani, Aias the Great. Terjebak dalam siklus pembunuhan yang hampir tak berujung, Emiya percaya bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah kembali ke waktu sebelum dia menjadi Counter Guardian dan membunuh dirinya di masa lalu. Kesempatannya akhirnya datang ketika Rin memanggilnya kembali ke perang Holy Grail kelima. Kali ini, dia menjadi servant dengan kelas Archer. Hal ini karena dia masih menyimpan Leontin Rin sejak Rin menyelamatkan hidupnya. Leontin yang sekarang ada dua dalam satu timeline ini berfungsi sebagai katalis untuk memanggilnya. Awalnya,
di masa dia menjadi Zero. Archer saat itu tidak pernah bisa membunuh dirinya karena Saber melukainya saat mereka pertama kali bertarung. Dan Archer menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menyelamatkan Rin dari Berserker. Dengan kondisi yang telah berubah, Archer tetap kuat dan dalam keadaan prima. Dia selalu mencari kesempatan untuk membunuh Zero beberapa kali selama perang berlangsung. Karena hal ini, Rin menghukumnya, bahkan dia diperintahkan oleh Command Shield untuk tidak menyakiti Zero. Pada akhirnya, dia membebaskan diri dari Rin dengan bantuan Rule Breaker milik Caster. Karena niat awalnya untuk membunuh Zero, dia juga mengkhianati Caster yang merupakan masternya sekarang, dan mulai mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia menculik Rin dan menantang Zero untuk bertarung di Kastil Ironsburn sebagai upaya terakhir sebelum mananya lenyap. Dalam pertarungan sengit, Archer dan Zero saling bertarung dengan masing-masing pedang yang mereka gunakan. Zero mewarisi bakat Archer yang merupakan warrior. Melalui tekad dan kemauan keras, Zero mampu meyakinkan dirinya di masa depan bahwa dia tidak akan tumbuh untuk menyesali cita-citanya. Saat sudah diyakinkan oleh perkataan Zero, Archer membiarkan dirinya tertusuk dan mengaku kalah. Setelah duel mereka, Archer diserang oleh Gilgamesh. Tapi, dia berhasil melarikan diri meskipun tampaknya telah dikalahkan. Karena sifat khusus sebagai servant kelas Archer, dia bisa menjadi mode spirit dan bertahan lebih lama dari biasanya. Dengan perubahan hatinya, Archer menyimpan kekuatan terakhirnya dan menggunakannya untuk menyelamatkan Rin dari Grail yang termutasi, serta menghabisi Gilgamesh di saat terakhir. Sebelum menghilang sepenuhnya, Archer mengungkapkan dirinya kepada Rin, dan dia tidak lagi terbebani dengan penyesalannya. Dia meminta Rin untuk merawat dirinya yang lebih muda. Setelah perang selesai, Zero kembali bergabung dengan Rin di Clock Tower. Kali ini, dia tinggal bersama Rin, dan mereka berdua menjadi pasangan seumur hidup. Emiya Zero dan bagaimana cara dia menjadi Counter Guardian. Meskipun sebenarnya masih banyak masa depan alternatif yang akan Zero hadapi ke depannya, seperti Corrupted Hero di Fate Kaleid dan pertemuannya dengan Kiara yang menjadikannya Emiya Alter. Tapi aku sudahi dulu. I'm Gilang, and I will see you next time.